Fertilitas sebagai istilah demografi diartikan sebagai hasil reproduksi yang nyata dari seorang wanita atau kelompok wanita. Dengan kata lain, fertilitas ini menyangkut banyaknya bayi yang lahir atau yang hidup. Tingkat kesuburan dipengaruhi oleh banyak faktor penentu. Sumber utama perubahan bisa menjadi sosial, ekonomi, budaya, antropologis, atau geografis. Kemudian, isu yang saya angkat di sini ialah The New Home Economics Theory. The New Home Economic Theory ini sering disebut dengan model Baker atau the Baker's Model. Variabel yang terkait yaitu pendapatan pengeluaran, kualitas anak, kendala dalam hal waktu, dan biaya peluang. Tingkat pendapatan adalah faktor utama dan yang paling dominan dalam merencanakan jumlah anak dalam suatu keluarga. Wanita dalam kelompok berpenghasilan rendah akan cenderung mengakhiri masa reproduksinya lebih awal dibandingkan dengan wanita pada kelompok berpenghasilan sedang dan tinggi. Dengan adanya perbedaan tersebut menyebabkan fertilitas wanita yang memiliki penghasilan tinggi cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan wanita yang memiliki tingkat pendapatan yang rendah. Semakin besar penghasilan keluarga akan berpengaruh terhadap besarnya konsumsi keluarga tersebut. Dan hal ini berkaitan dengan tingkat kepuasan dan kebahagiaan di suatu keluarga. Peluang terkait erat dengan pendidikan yang lebih baik, makanan yang lebih baik, dan membeli lebih banyak barang. Model Baker menyediakan fungsi utilitas orang tua bergantung pada konsumsi dan utilitas anak mereka. Para orang tua membuat pilihan antara kegunaan barang tahan lama atau konsumsi dan kegunaan anak atau kepuasan. Bicara tentang nilai anak, studi perilaku fertilitas penduduk menampilkan dua mainstream besar terkait dengan ekspektasi terhadap jumlah anak yang diinginkan dalam keluarga, di mana ekspektasi ini terkait dengan pemaknaan anak bagi kepentingan dan kebutuhan keluarga yang disebut dengan nilai anak atau value of children. Nilai anak memiliki dimensi pemaknaan yang luas, baik secara sosial, budaya, maupun ekonomi. Secara sosial, kultural anak dapat dimaklumi sebagai penerus keturunan, aset, jaminan masa depan, dan harapan perubahan nasib dan membantu ekonomi keluarga pada masa depan. Secara makro ada dua sudut pandang melihat nilai anak. Satu sisi melihat anak sebagai beban keluarga, sedangkan pandangan yang lain melihat anak sebagai aset keluarga. Dampak terhadap kesehatan. Kesehatan adalah salah satu komponen utama selain pendidikan dan pendapatan. Kesehatan juga merupakan investasi untuk mendukung pembangunan ekonomi serta memiliki peran penting dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Keluarga mendapatkan pelayanan kesehatan apabila anggota keluarga mereka mengalami sakit. Sebanyak 84% mereka memilih pusat-pusat pelayanan medis daripada pergi ke tempat dukun atau non-medis. Fenomena ini sekaligus juga menunjukkan tingkat kesadaran dan apresiasi masyarakat yang tinggi terhadap keberadaan institusi kesehatan di sekitar lingkungan mereka. Dari penjelasan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa jumlah anak yang banyak tidak menghalangi mereka untuk mendapatkan pelayanan kesehatan modern. Barangkali hal ini berhubungan dengan banyaknya program-program kesehatan yang sangat membantu penduduk miskin untuk mendapatkan layanan kesehatan yang baik seperti BPJS, Askin, dan layanan kesehatan lainnya. Kemudian dampak terhadap pendidikan. Jumlah anak yang banyak berdampak pada kesulitan keluarga untuk menyekolahkan anaknya. Mengingat biaya yang dikeluarkan besar, maka jumlah anak yang banyak secara signifikan akan berdampak dengan pengeluaran biaya pendidikan yang besar pula. Keluarga dengan kondisi pendapatan terbatas dengan jumlah anak yang banyak dapat berdampak pada tingginya angka putus sekolah anak. Masuk kepada kesimpulan, pada kajian dampak jumlah anak atau fertilitas terhadap kebutuhan dasar keluarga, secara umum bahwa keluarga menganggap anak tidak sebagai beban bagi keluarga. Pada kajian yang lebih komprehensif terhadap setiap kebutuhan dasar keluarga seperti tempat tinggal atau rumah, makan, kesehatan, dan pendidikan, hasil kajian menunjukkan bahwa jumlah anak tidak mempengaruhi upaya keluarga untuk memenuhi kebutuhan dasar tersebut. Realitas ini menjelaskan bahwa terkait dengan anggapan keluarga terhadap nilai anak atau value of children. Baiklah, sekian hasil video saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.